Pemirsa, ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir J untuk otopsi dan visum ulang saat ini sedang digelar. Ekshumasi dilakukan sebagai wujud komitmen dalam proses investigasi berdasarkan Scientific Crime Investigation untuk menemukan bukti-bukti tambahan. Lantas apa sebenarnya ekshumasi itu? Berikut informasi selengkapnya. Secara definisi, ekshumasi merupakan tindakan penggalian kembali jenazah yang telah dikubur. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk kepentingan peradilan dalam upaya pembuktian suatu kasus dengan mengidentifikasi jenazah. Pembongkaran makam dilakukan untuk kepentingan peradilan guna memastikan penyebab kematian. Prosedurnya pun dilakukan oleh pihak berwenang. Selanjutnya, jenazah akan diperiksa secara ilmu kedokteran forensik. Idealnya semua prosedur yang dilakukan dalam pembongkaran makam harus dilakukan segera mungkin, sehingga bukti-bukti masih dapat ditemukan. Pasalnya pada jenazah yang terjadi pembusukan, bisa jadi semakin mengaburkan bukti-bukti. Terdapat sejumlah tahapan administrasi yang perlu dipenuhi sebelum melakukan ekshumasi. Di antaranya mengantungi surat permintaan pemeriksaan dari penyidik dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta tim kedokteran forensik. Penggalian makam jenazah juga harus dilakukan di bawah pengawasan penyidik dan di hadapan tim medis. Tanah yang berada pada sekitar tubuh jenazah akan diambil sebagai sampel pemeriksaan jika terdapat kecurigaan keracunan. Tubuh jenazah diletakkan di atas meja pemeriksaan untuk kemudian dilakukan otopsi oleh tim kedokteran forensik. Kondisi pakaian dan hal yang ada di sekitar jenazah harus dicatat dengan teliti. Otopsi jenazah dilakukan sama seperti otopsi rutin yang dilakukan pada jenazah lain. Pemeriksaan DNA dapat dilakukan dengan mengambil sampel rambut, gigi, ataupun tulang. Jika terdapat indikasi kekerasan atau keracunan, dapat diambil sampel dari jenazah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Perlu diingat, hasil pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dikubur tidak akan memberikan hasil sebagaimana apabila jenazah diperiksa ketika sebelum dikubur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya Komnas HAM memeriksa 6 ajudan Irjen Verdi Sambo Kadif Propam nonaktif. Salah satu ajudan yang paling ditunggu-tunggu kemunculannya adalah Baradae yang disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Brigadir Yosua. Setelah diperiksa Komnas HAM sejak siang, malam hari Baradae atau Richard Eliezer terlihat keluar dari gedung Komnas HAM. Bagi publik, ia adalah sosok yang paling misterius karena tak pernah ada yang tahu bagaimana sosok Baradae yang santer disebut-sebut dalam pusaran kasus polisi tembak polisi. Dalam kasus itu, ia pun memegang peran penting karena disebut sebagai penembak Brigadir Yosua hingga tewas. Baradae adalah satu di antara 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan oleh Komnas HAM ini dilakukan secara independen dan masing-masing ajudan diperiksa secara terpisah. Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa hari H. Itu pasti kami dalami, ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H, sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang, kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa itu salah satu yang penting, misalnya begini. Ini kondisinya kayak bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Ternyata di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Dan masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri, karena kan ditanyain sendiri-sendiri. Nah, apakah sama ataukah tidak,
itu nanti diolah di tim, karena tim juga belum sempat rapat langsung ke sini. Jadi ini barusan selesai, langsung kami turun. Jadi mulai kurang lebih jam 1 tadi sampai berakhir barusan saja, sekitar 10 menit yang lalu. Keenam ajudan tersebut termasuk Baradae mendapatkan pertanyaan yang sama. Komnas HAM pun memeriksa kaitan Baradae dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Beliau mengakui atau bagaimana, Pak? Beliau mengakui atau bagaimana, Pak? Mengakui penembakan. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan ada deskriptif. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan lain sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Usai memeriksa para ajudan Irjen Verdi Sambo, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan forensik digital dan siber. Komnas HAM juga berencana memanggil sejumlah orang yang berpotensi menjadi saksi kasus ini. 5 ajudan nampak tiba di gedung Komnas HAM pada pagi hari, hanya Baradae yang datang pada siang hari. Perbedaan waktu kedatangan ini disebut Komnas HAM karena Baradae datang dari tempat berbeda. Namun Komnas HAM tak merinci lebih jauh dari mana Baradae datang sehingga berbeda waktu dari rekan-rekannya sesama ajudan. Dari Jakarta, Yoga Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan salah satu pihak keluarga dari Brigadir J, yaitu Anju Saragi. Beliau adalah salah satu pihak keluarga yang ikut menyaksikan proses penggalian makam pada pagi hari tadi. Selamat pagi, Mas Anju. Selamat pagi, Mas. Mas Anju tadi sebagai perwakilan keluarga yang menyaksikan proses penggalian makam, sejauh ini dari pantauan Anda, apakah proses penggalian makam ini sudah sesuai dengan keinginan pihak keluarga? Sejauh ini sudah, karena tadi saat digali, langsung peti jenazah dibuka, ditanyakan kepada kami apakah ini pas, sesuai, pas. Sudah selesai dipertanyakan sesuai, ditutup kembali peti jenazah dan sekarang sudah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Bahar. Jadi kami sekarang sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Sudah tadi mengangkat peti jenazah dari kuburan. Saat peti jenazah dibuka, Anda melihat langsung kondisi dari jenazah Brigadir J? Ya, tadi karena kami dari Ormas Pemuda Batak Bersatu ini ada banyak rekan juang, jadi yang tadi yang dipercaya keluarga adalah langsung anggota saya, ada kurang lebih 6 orang, menyaksikan langsung, saya ada jarak sedikit lah seperti itu. Itu sudah dipertanyakan apakah benar ini adalah jenazah almarhum Brigadir J, benar, sesudah benar ditutup kembali baru dibawa lagi ke tempat otopsi ulang. Artinya masih bisa dikenali, belum ada proses pembusukan, mohon maaf, dari jenazah tersebut? Iya benar Pak, jadi puji Tuhan, wajah almarhum belum ada berubah, hanya bengkak sedikit aja. Jadi masih gampang untuk dikenali Pak, seperti itu. Oke. Saat ini jenazah sudah berada di ruang otopsi ulang. Siapa dari pihak keluarga yang mendampingi proses ini Pak? Kalau dari pihak keluarga kita tidak bisa melihat, palingan tadi ada batas ya katanya. Namun kalau secara keterangan tadi dari pihak yang berwenang, dari keluarga tidak ada bisa langsung melihat langsung karena ini independen, jadi kita tidak bisa langsung mengakses lah seperti itu. Itu proses otopsi kita nggak boleh melihat langsung seperti itu Pak. Jadi bisa dipastikan saat proses ini berlangsung hanya dokter forensik saja yang berada di ruangan, pihak keluarga tidak ada? Iya Pak. Informasi tadi karena kami juga dibatasi ya, kami memang dekat dengan keluarga, bahkan keluarga meminta langsung kepada Pemuda Batak Bersatu untuk mengawal proses ini. Namun karena sesuai dengan protokol, sesuai dengan himbauan, ya kita tentu ada batasan-batasan yang kami tidak bisa mengakses langsung. Karena demikian juga keluarga tidak bisa langsung Pak. Itu harus dipercayakan kepada tim forensik independen yang sudah melakukan tugas ini. Seperti itu. Apakah kemudian hasil dari otopsi ulang ini akan langsung diinformasikan kepada pihak keluarga setelah selesai, atau bagaimana prosedur yang kemudian diinformasikan kepada pihak keluarga? Sejauh ini yang kami dengar Pak,
proses otopsi itu kurang lebih 3 jam, berlangsung 3 jam. Untuk hasil kami belum tahu, karena kami juga masih sama-sama mengawal di sini. Jadi kami belum tahu Pak, apakah hasilnya langsung hari ini disampaikan kepada kami, keluarga, itu belum tahu Pak. Siapa saja kemudian keluarga yang berada di RSUD Sungai Bahar saat ini menunggu proses otopsi ulang? Semuanya berada di sana? Iya, semuanya ada. Jadi orang tua almarhum, baik ibu, baik ayah, dan saudara kandungnya, saudara perempuan, saudara laki-laki, semua di sini Pak. Kebetulan juga rumah almarhum, orang tua almarhum adalah hanya berseberangan dengan rumah sakit umum daerah. Jadi tadi dari liang kubur juga, dari pemakaman, ibu almarhum juga ada, hanya ada tangisan lah, namanya mengenang anaknya, seperti itu. Jadi semua keluarga lengkap Pak. Iya, tadi kita lihat pada saat pagi hari ibu dari almarhum Brigadir J terlihat cukup shock begitu. Kondisinya bagaimana saat ini? Ya tadi kalau dari pemakaman sih ada tetap isak tangis, namun ya karena dia meminta keadilan, saya rasa harapan kita bersama ya, sebagai ibu pasti memang wajib itu, pasti pilu. Namun dengan kehadiran kami, dengan kami dari pemerintah satu, semoga ibu itu semakin kuat, karena 2 saudara kandungnya perempuan adalah menjadi anggota Pemuda Batak Bersatu juga. Jadi mudah-mudahan kedatangan kami cukup menguatkan itu. Tapi secara ibu spontanitas mungkin pilu lah ya, menangis seperti itu juga kami yang pastikan. Pak Anju, kalau kita dengar sama-sama bagaimana pernyataan dari perwakilan kuasa hukum keluarga mengatakan bahwa otopsi ulang ini dilakukan karena memang mereka tidak percaya atas hasil dari otopsi awal. Memang apa yang membuat pihak keluarga tidak percaya mengenai hasil dari otopsi yang pertama? Jadi begini, kalau terkait itu memang karena kami juga sudah ini kunjungan ketiga kali ya ke rumah duka. Karena memang pihak keluarga itu merasa ada kejanggalan. Jadi kejanggalan-kejanggalan inilah, atas dasar inilah, sehingga keluarga berniat untuk melakukan otopsi ulang. Mulai dari jenazah sampai, kita mungkin semua tahulah. Tidak mungkin dari saya sendiri, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui bahwa banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur, terutama dari keluarga sendiri, itulah yang melatar belakangi sehingga keluarga, orang tua korban, ayah dan bapaknya ingin melakukan otopsi ulang. Seperti itu. Setelah saat ini kemudian permintaan keluarga dipenuhi oleh pihak kepolisian dan juga sudah ada tim dokter forensik yang independen disebut seperti itu. Sejauh ini sudah sesuai dengan harapan keluarga? Kalau sampai saat ini saya rasa sudah sesuai lah ya, sesuai dengan harapan keluarga. Karena harapan yang pertama adalah untuk dilakukan otopsi ulang, itu sudah terlaksana. Kalau hasilnya tentu kita percayakan kepada institusi atau pihak-pihak yang berwenang. Jadi saya rasa sudah puas lah. Kita tahu bahwa pihak keluarga sempat meminta adanya dokter perwakilan dari TNI. Apakah ini dipenuhi? Informasinya tadi ada Pak. Informasinya ada, tapi kalau mengenai validnya, karena tadi kerumunan masyarakat sangat banyak ya. Jadi kalau kita mengakses langsung, saya rasa itu bukan ranah saya juga. Tapi kalau dari segi pemberitaan dan informasi dari keluarga, pihak TNI ada seperti itu Pak. Selama proses otopsi ulang ini dilakukan, tadi ada katakan diperkirakan sampai 3 jam mungkin maksimal. Apakah pihak keluarga berencana akan memberikan keterangan pers, misalnya pihak keluarga inti ya, baik itu bapak, ibu atau keluarga kandung seperti itu, apakah mereka akan berencana untuk memberikan keterangan pers kepada awak media? Kalau itu saya rasa bisa, nggak ada masalah, karena ada itu Ibu Rohani dan ini ya kali ya. Saya rasa mereka bisa Pak, bisa. Oke. Ibu Rohani disebutkan mengawal langsung jalannya proses otopsi ulang, Ibu Rohani Simanjuntak. Dan memang katanya Ibu Rohani Simanjuntak ini memiliki latar belakang medis sehingga dipilih untuk memantau langsung, benar seperti itu? Kalau informasi itu memang seperti itu Pak, disampaikan memang kalau memang ada perwakilan keluarga yang memang berlatar medis diperbolehkan. Namun diperbolehkannya sebatas mana saya tidak tahu Pak, karena kita juga dari keluarga atau dari sahabat di satu organisasi tidak diperkenankan langsung masuk ke dalam Pak mengaksesnya. Oke, kalau tadi Anda katakan sejauh ini prosesnya berjalan sudah sesuai harapan, tapi harapan akhirnya apa dari pihak keluarga, dari
otopsi ulang ini dan pengungkapan kasus ini? Jadi harapan keluarga, sudah beberapa kali kita berbincang, supaya tidak simpang siur Pak, karena pemberitaannya kan simpang siur. Jadi keluarga menginginkan apa yang melatar belakangi, mohon kepada Bapak Kapolri untuk mengungkap. Itu harapan keluarga, jelas. Karena berita di luar itu sudah memang simpang siur Pak. Jadi harapan keluarga agar diungkap sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sehingga keluarga puas akan hasil otopsi yang dilakukan sekarang. Karena sampai sejauh ini keluarga dari waktu almarhum di Jambi, mereka belum puas seperti itu. Baik dari otopsi yang sudah dilakukan sebelumnya, mereka tidak puas. Jadi kalau pada saat ini, karena otopsi ulang juga dilakukan di Sungai Bahar, saya rasa apapun yang menjadi hasil hari ini, harapan kami keluarga mudah-mudahan sudah cukup puas seperti itu Pak. Artinya bisa dipastikan apapun hasil otopsi ulang yang dilakukan pada hari ini, keluarga akan menerimanya dengan lapang dada. Iya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Anju Saragih. Kita harapkan semua prosesnya berjalan sesuai dengan keinginan keluarga dan memenuhi ekspektasi dari pihak keluarga dan agar kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya sehingga tidak ada lagi keraguan dari pihak keluarga. Terima kasih Pak Anju Saragih, salam kami buat keluarga. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Pemirsa, kami masih akan terus memantau jalannya proses otopsi ulang ini. Selepas jeda kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.